Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menjelang siang, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali duduk bersimpuh di majlis zikir, majlis ilmu dalam rangka tafaqquh fid din, memperdalam pengetahuan agama kita. Dan kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah karya al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita memasuki poin yang ke-92. Berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Barbahari rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yanbaghi lil abdi an tashabahu syafaqatu abadan ma sahibad dunya. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, selagi kamu masih hidup di dunia ini, ya, hendaklah selalu merasa khawatir, li'annahu la yadri 'ala ma yamut, karena dia tidak tahu nasibnya ketika wafat. Wa bima yukhtamu lahu, dan juga dia tidak tahu mengakhiri kehidupannya dengan amalan apa.
wa ala ma yalqa Allah azza wa jalla wa in amila kulla amalin minal khairi. Dan juga dia tidak tahu secara pasti nasib akhir ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia beramal dengan segala macam kebaikan. Ya, ini poin yang ke-92. Jadi selagi masih hidup di dunia, hendaknya seseorang itu selalu merasa khawatir. Poin ini Al-Imam Al-Barbahari mengingatkan kepada kita pentingnya waktu saat menjelang tutup usia, tutup umur. Kenapa? Karena balasan baik maupun buruk yang akan kita terima itu tergantung pada kondisi saat kita menutup mata, yakni menutup usia kita. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Inilah sebabnya jemaah rahimakumullah, orang yang saleh sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, hendaknya dia merasa khawatir, merasa risau. Ya. Sehingga orang yang seperti ini akan melakukan amalan saleh tanpa ada putus dia. Dia akan berusaha untuk istiqamah. Dia selalu tadarru', merendahkan diri kepada Allah dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepadanya untuk bisa istiqamah di atas ketaatan sampai ajal menjemput. Sebagaimana firman Allah taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Lalu di akhir disebutkan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Berarti hakikat kehidupan kita ini adalah upaya untuk menjaga keislaman kita sampai mati. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam menafsirkan ayat ini, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun," dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Kata beliau, "Ai hafizu 'alal islami fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu 'alaihi." Hendaklah kalian menjaga keislaman kalian ketika kalian dalam keadaan sehat, selamat, agar kalian wafat di atas keislaman. Fa innal karima qad ajra 'adatahu bi karamih. Sesungguhnya orang yang mulia, dia akan berjalan pada kebiasaannya dengan kemuliaannya. Begitu juga, annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa yang hidup dalam kebiasaan tertentu,
mata alaih, maka dia akan mati pada kebiasaannya. Wa man mata ala syai'in bu'itsa alaih, ya, dan barang siapa yang mati di atas kebiasaannya, nanti dibangkitkannya pun dalam keadaan demikian, di atas kebiasaannya. Fa iyadzan billahi min khilafi dzalik, maka kita berlindung kepada Allah, ya, dari segala macam bentuk penyimpangan. Makanya di antara doa yang disyariatkan apa? Allahumma rzuqni bihusnil khatimah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku husnul khatimah, kematian yang baik. Ya. Wa a'udzu bika min su'il khatimah, dan aku berlindung, ya, denganmu ya Allah dari su'ul khatimah, kematian yang jelek. Dalam doa ini kita meminta kepada Allah husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Husnul khatimah adalah akhir kehidupan yang baik, yaitu seorang hamba sebelum meninggal dunia dia diberi taufik oleh Allah untuk menjauhi semua perkara yang dapat menyebabkan kemurkaan Allah. Dia diberi taufik untuk bertaubat dari segala dosa dan kemaksiatan yang telah dia perbuat. Kemudian sebelum wafat tiba, dia bersemangat melakukan ketaatan, amalan saleh, perbuatan-perbuatan baik, sehingga akhir kehidupannya dia, ya, dalam kondisi seperti itu. Ini namanya husnul khatimah. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la alaikum alla ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu. Janganlah kalian merasa kagum dengan seseorang sehingga kalian melihat akhir dari amal perbuatannya orang itu. Fa innal amila ya'malu zamanan min umrihi aw burhatan min dahrihi bi amalin salihin law mata alaihi dakhala al jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seseorang selama beberapa waktu dari umurnya dia beramal dengan amal kebaikan, yang sekiranya dia meninggal dunia pada saat itu, pada saat dia melakukan amal kebaikan, dia akan masuk ke dalam surga. Tsumma yatahawwalu fayamalu amalan sayyi'a. Tapi ternyata dia berubah, dia tidak istiqamah, dia beramal dengan amal keburukan, ya, dan dia pun tutup usia di atas amal keburukan tadi. Na'udzubillah. Wa innal abda la ya'malul burhata min dahrihi bi amalin sayyi'in law mata alaihi dakhalan nar. Dan sungguh ada seorang hamba selama beberapa waktu dari umurnya dia beramal dengan amal kejelekan. Amal kejelekan. Lau mata alaihi dakhalan nar, yang sekiranya dia meninggal pada saat itu ketika melakukan amal kejelekan, dia akan masuk neraka. Tsumma yatahawwalu, kemudian dia pun berubah. Fayamalu amalan salihah, dan dia kemudian beramal dengan amalan saleh. Wa idza arada Allahu bi 'abdin khaira ista'malahu qabla mautihi. Jika Allah menginginkan kebaikan atas seorang hamba, maka Allah akan membuat hamba tersebut beramal sebelum kematiannya. Lalu Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana Allah membuat dia beramal sebelum kematiannya?"
Nabi menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin thumma yaqbiduhu alaih. Allah akan memberikan taufik kepada si hamba tadi untuk beramal kebaikan. Setelah itu Allah mewafatkannya. Ini dikatakan husnul khatimah, sebagaimana tadi kita jelaskan, yaitu seorang hamba sebelum meninggal dunia dia mendapatkan taufik menjauhi semua perkara yang dapat menyebabkan kemurkaan Allah. Dia bertaubat dari dosa dan kemaksiatan yang selama ini dia perbuat, lalu dia rubah dengan melakukan kebaikan, perbaikan diri, melakukan amal saleh, bersemangat di dalamnya, hingga akhirnya dia meninggal dalam kondisi kebaikan tersebut. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati rahimanillah wa iyyakum, husnul khatimah, kematian yang baik itu memang memiliki beberapa tanda. Di antara tanda-tandanya ada yang diketahui oleh hamba tersebut yang sedang mengalami sakarat. Ada juga tanda husnul khatimah bisa diketahui oleh orang lain yang bukan sedang mengalami sakarat. Ya. Tanda husnul khatimah yang hanya diketahui hamba tersebut yang sedang mengalami sakaratul maut, apa? Busra. Dia menerima busra, kabar gembira saat sakaratul maut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas ucapan tadi. Ya, dia wujudkan apa yang dia ucapkan, dia realisasikan dalam kehidupannya. Tsumma istaqamu, ya mereka beristiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Lihat istiqamah sampai akhir ayat. Maka kata Allah, para malaikat turun kepada mereka ketika sakaratul maut. Sambil berkata malaikat tadi, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini yang dimaksud busra, kabar gembira tadi. Ya, yang masih hidup tidak mengetahuinya, tapi yang merasakan sambutan ini adalah hamba tersebut yang mengalami husnul khatimah. Janganlah kamu bersedih, ya. Jangan kamu takut, jangan khawatir, jangan bersedih, dan bergembiralah kamu karena kamu akan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepada kamu. Ini husnul khatimah yang hanya diketahui oleh orang tadi yang sedang sakaratul maut, dari hamba Allah yang saleh. Ada juga tanda husnul khatimah yang lainnya yang bisa dilihat oleh orang yang masih hidup, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Di antaranya, orang tadi sebelum menutup usia, dia mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, ketika akan meninggal dia baca itu. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan selainnya. Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Makanya Rasulullah mensyariatkan kita
ketika mendapati orang sedang mengalami sakaratul maut untuk mentalkin dia. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi talkin orang yang sedang mengalami kematian, bukan yang sudah mati. Ya, tapi pelaksanaannya di negeri kita justru yang sudah mati baru diucapkan la ilaha illallah dan seterusnya. Pada perintah Nabi talkin kepada si orang tadi yang sedang mau mengalami kematian, sedang sekarat. Kalau dia mengucapkannya itu tanda husnul khatimah. Ya, sebagaimana telah banyak disebutkan dari para ulama salaf yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dia menghembuskan nafas terakhir. Tanda husnul khatimah berikutnya dia meninggal dengan kening yang berkeringat. Kening berkeringat. Berdasarkan hadis riwayat Buraidah Ibn al-Hasib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mautul mu'mini bi'irqil jabini." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi. Kematian seorang mukmin dengan keringat di keningnya. Dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Ahkamul Janaiz. Di antara tanda husnul khatimah adalah meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Man mata yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati wuqiya fitnatal qabr. Dalam riwayat yang lain, ma min muslimin yamut. Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaga dia dari siksa kubur. Tapi syaratnya apa? Meninggalnya dalam keadaan muslim dan dia betul-betul menjadi muslim sejati, bukan cuma sekedar muslim KTP. Betul-betul dia berserah diri kepada Allah. Makanya kalau ada orang meninggal malam Jumat atau hari Jumat tapi tidak muslim sejati, muslim KTP doang, melakukan kemaksiatan, tidak berserah diri kepada Allah dengan ketaatan, tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini walaupun meninggalnya di hari Jumat atau malam Jumat. Karena Nabi memberikan syarat muslim dan dia betul-betul mewujudkan keislamannya. Tanda husnul khatimah berikutnya di antaranya adalah meninggal dalam keadaan dia sedang beramal saleh. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah dan dia mati dengan kalimat tersebut, maka dia akan masuk surga. "Wa man shama yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah." Barang siapa puasa dalam sehari dia puasa karena mencari wajah Allah, yakni ikhlas dan mengharap pahala, kemudian dia mati dalam kondisi sedang berpuasa, dakhala jannah, niscaya dia akan masuk surga. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtigha'a wajhillah, barang siapa yang bersedekah dengan ikhlas, mengharap pahala dari Allah, mencari wajah Allah, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia gemar bersedekah, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Ini semua amalan-amalan saleh, bersedekah, puasa, berzikir. Dan ini hadis disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani di dalam Ahkamul Janaiz. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah ini, walaupun ada tanda-tanda yang lain, inilah sebagian dari tanda-tanda husnul khatimah. Tapi ingat, ya, terlihatnya salah satu di antara tanda-tanda yang tadi kita sebutkan atau yang lainnya, apabila terlihat pada satu mayit, jangan kemudian dipastikan bahwa dia pasti masuk surga. Sebagaimana sudah berlalu pembahasannya, ya. Nggak boleh memastikan, tapi diharapkan dengan adanya tanda tersebut sebagai pertanda baik bagi mayit. Ya. Demikian juga sebaliknya,
apabila tanda-tanda yang tadi kita sebutkan sebagiannya tidak ada pada satu mayit, wah, dahinya nggak keringetan, ya, meninggal hari Minggu, ya, berarti ini orang nggak baik ini. Jangan seperti itu. Bukan itu tolak ukurnya. Ya, kenapa? Karena ini semua masalah gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din wa akhwati rahimanillah wa iyyakum. Tentunya setiap kita ingin mengakhiri kehidupan di dunia ini dengan husnul khatimah. Maka berusahalah. Mengambil sebab-sebab untuk bisa husnul khatimah. Gimana sih? Ya. Adapun penyebab husnul khatimah secara umum atau yang paling penting, faktor terpenting adalah continue, rutin di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Istiqomah di atas ketakwaan kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu, yang rutin, walaupun sedikit. Ya, walaupun cuma sholat 1 rakaat, tapi tiap malam rutin dia kerjakan niat sebagai witir, itu lebih baik daripada sekali bangun setahun sekali langsung sholat banyak rakaat, habis itu nggak pernah sholat malam lagi misal. Yang 1 rakaat tapi rutin tiap malam itu lebih baik. Ini sebab yang pertama, ya, rutin, continue, ya, di dalam melakukan ketaatan dan amal saleh. Kemudian dia merealisasikan tauhid, menjauhi hal-hal yang diharamkan, bertaubat dari perbuatan dosa dan maksiat, dan yang paling berbahaya adalah dosa kesyirikan. Ya. Kemudian penyebab berikutnya agar dapat meraih husnul khatimah adalah berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan beriman dan bertakwa. Seperti tadi doanya, Allahumma rzuqni bihusnil khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya, boleh dipanjatkan di dalam salat ketika sujud, boleh dipanjatkan ketika antara azan dan iqamah dan waktu-waktu mustajab lainnya. Kemudian sebab berikutnya, dia mengerahkan segala kemampuannya di dalam memperbaiki diri, ya, secara lahir dan batin. Niat dan maksudnya dia arahkan untuk perbaikan dirinya. Dan cara memperbaiki diri yang paling utama adalah dengan ta'lim, belajar ilmu agama, menghadiri majelis-majelis ilmu, berusaha memahami petunjuk-petunjuk yang datangnya dari Allah yaitu Al-Quran dan dari Rasulullah SAW yaitu Al-Hadis yang dipelajari di majelis itu, ya, mengisi qalbu dengan kebaikan, karena qalbu adalah yang paling mempengaruhi diri kita. Qalbu. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau dia baik akan baik badannya dia. Kalau kalbunya jelek akan jelek badannya dia, perilakunya, tingkah lakunya. Berarti kalbu ini yang menentukan baik atau buruknya perilaku seseorang. Nah, jemaah rahimanillah wa iyyakum, adapun su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek, yaitu meninggal dunia dalam keadaan dia berpaling dari Allah,
meninggal dalam keadaan dimurkai oleh Allah, meninggal dalam keadaan meninggalkan apa-apa yang Allah wajibkan atasnya, maka yang seperti ini adalah akhir kehidupan yang sangat menyedihkan. Keadaan su'ul khatimah adalah keadaan yang selalu dikhawatirkan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Makanya mereka berlindung kepada Allah darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari su'ul khatimah. Ikhwani fi din wa akhwati rahimanillah wa iyyakum. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah tadi. Ya. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Barang siapa yang hidup dalam kebiasaan tertentu, maka dia akan mati dalam keadaan kebiasaannya, dan dibangkitkan pun dalam keadaan demikian, di atas kebiasaannya. Ini disebutkan oleh para ulama contoh-contoh yang banyak. Ya, seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menceritakan dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi bahwa ada seseorang saat-saat detik terakhir dari kehidupannya, sakaratul maut, dia diingatkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata dia? Apa gunanya bagiku? Aku pun tidak pernah mengerjakan salat. Akhirnya dia pun tidak mengucapkannya dalam keadaan seperti itu. Ya, karena kebiasaan apa? Kebiasaan dia meninggalkan salat. Dia tidak diberikan taufik untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Begitu juga disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah. Ya, akibat orang yang biasa minum khamr. Ya, ketika diperintah untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah, ucapkan. Tapi ternyata dia malah mengatakan minumlah dan beri aku minum. Terus dia berkata seperti itu sampai akhirnya dia pun wafat. Tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena kebiasaan dia memang minum khamr. Begitu juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, tentang keadaan orang yang gemar bermain musik. Kebiasaannya hidup di dunia dengan cinta kepada musik. Ya. Tidak ada kehidupan tanpa musik menurut dia. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika wafat menjemputnya, orang ini pun diingatkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dia mengigau. Ya. Dia justru mulai mengigau. Apa igauannya? Lagu-lagu yang dia hafal, yang suka dia nyanyikan. Dan mati dalam keadaan seperti itu, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Ya. Begitu juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menceritakan tentang orang yang kebiasaannya menawar-nawarkan barang, seperti pedagang-pedagang yang disibukkan dengan perniagaannya hingga dia lalai dari zikrullah. Sibuk dagang, nawarkan barang sana sini. Dia tidak mengenal waktu salat, tidak mengenal halal haram. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika orang ini ditalqin untuk mengucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Apa dia bilang? Ini barang murah. Ya.
ini barang bagus, ini begini, ini begitu. Sampai dia meninggal dunia, terus igawannya demikian. Tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Begitu juga orang yang semasa hidupnya suka main catur. Waktunya banyak dia habiskan dengan permainan catur. Bahkan dia terkenal sebagai pecatur yang handal. Tidak peduli waktu sholat. Sehingga ketika meninggal dunia, akan meninggal dunia diingatkan, ucapkan la ilaha illallah. Apa igawannya? Sekak, seter, aku mengalahkan kamu. Na'udzubillah. Ini apa yang diucapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup dalam kebiasaan tertentu, maka dia akan mati pada kebiasaannya. Ya. Makanya jadikan kebiasaan hidup Anda di dunia dengan zikrullah, dengan amalan saleh, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kita di atas kebiasaan tersebut. Ikhwani fid din rahimanillah wa iyyakum. Dan ternyata bukan cuma 1, 2, 3 kisah. Banyak. Ya, yang tidak mungkin kita sebutkan seluruhnya di sini. Ya. Apabila kenapa bisa terjadi semacam ini? Ya jelas. Kalau seseorang pada saat dia sadar, saat dia normal, saat dia mempunyai kekuatan, punya kemampuan, punya kesehatan, kondisi prima, tetapi ternyata syaitan bisa menguasai orang ini. Syaitan bisa menunggangi dia sehingga dia pun menuruti apa yang diinginkan syaitan dari segala macam dosa dan maksiat. Dalam kondisi prima, syaitan bisa membuat dia lalai dari zikrullah. Ya. Syaitan mampu menahan lisannya orang tadi dari berzikir. Justru lisannya disibukkan dengan zikir ala syaitan. Itu dalam kondisi kuat, sehat. Lalu bagaimana ketika kekuatannya melemah? Ketika hati dan jiwanya kacau karena proses sakarat. Ya. Sedangkan kondisi yang seperti ini, setan yang akan dikerahkan oleh iblis adalah setan yang memiliki kekuatan penuh juga. Ya. Setan akan mengerahkan semua kekuatannya, kemampuannya untuk mencuri kesempatan terakhir ini. Nah, na'udzubillah, maka kalau kondisi seperti ini, siapa yang bisa selamat? Allah sebutkan yang hanya diselamatkan oleh Allah adalah orang-orang yang tadi istiqamah. Dia mempunyai kebiasaan di atas amal saleh dan ketaatan. Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa yudhillullahu adh-dhalimin. Yang akan Allah teguhkan, Allah kokohkan adalah orang-orang yang beriman. Ya. Ini yang dasar keimanannya itu dibangun di atas ilmu. Semoga Allah melindungi kita dari su'ul khatimah. Dan ketahuilah bahwa orang yang amalan lahirnya baik dan batinnya juga baik, senantiasa akan bersama Allah. Ya, dia jujur dalam ketaatannya, dalam perbuatannya dan ucapannya, maka orang yang seperti ini insyaallah tidak akan mengalami husnul khatimah. Su'ul khatimah akan dialami oleh orang yang akidahnya rusak. Su'ul khatimah akan dialami oleh orang yang amalan lahirnya rusak. Orang yang berani melakukan dosa dan maksiat secara terang-terangan. Ya, maka dia akan dihukum oleh Allah
meninggal di atas kebiasaannya itu. Wa'iyadzubillah. Inilah jamaah rahimanillah wa iyyakum, pentingnya kondisi ketika tutup usia. Kondisi seseorang pada detik-detik terakhir dari kehidupannya tergantung amal perbuatannya dia di masa lampau. Maka di sini Al-Imam Al-Barbahari mengingatkan, ya, barang siapa yang terbiasa ya berbuat baik dalam kehidupannya, maka insyaallah akhir hidupnya pun akan baik. Dan jika sebaliknya, barang siapa yang terbiasa dalam kehidupannya berbuat jelek, maka sudah tentu kejelekan yang akan menimpanya. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Nah, makanya Imam Al-Barbahari di poin ke-92 mengingatkan juga, ya, annahu yanbaghi lil 'abdi an tashabahu syafaqatu abadan ma sahibad dunya. Selagi kita masih hidup di dunia ini, hendaklah kita selalu merasa khawatir, cemas. Kenapa? Karena tadi, setiap kita tidak tahu nasib ketika mati, nasib ketika mengakhiri kehidupan di dunia dengan apa. Ini apa yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari sesuai dengan hadis yang datangnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Fa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta la yakunu bainaha wa bainahu illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhulu an-nar. Sungguh ada salah seorang di antara kalian yang melakukan amalan-amalan penghuni surga, berarti amalan-amalan saleh, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga selain sehasta. Namun kemudian takdir telah mendahului dia, lantas dia pun melakukan amalan penghuni neraka di akhir kehidupannya, dan akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Ya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar. Dan sebaliknya, sungguh ada juga di antara kalian yang melakukan amalan penghuni neraka, yakni dengan dosa dan kemaksiatan diamalkan, hingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka selain sehasta. Tapi kemudian takdir mendahuluinya, lantas dia pun mengamalkan amalan penghuni surga dari amal ketaatan, amal saleh, lalu dia pun masuk ke dalam surga itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, hadis ini juga dijelaskan oleh hadis yang lain dari Sahal bin Sa'ad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la ya'malu fima yara an-nasu 'amala ahli jannah wa innahu la min ahli an-nar." Sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan manusia, ya, menurut pandangan orang banyak mengamalkan amalan penghuni surga, padahal dia sebenarnya adalah penghuni neraka. Ya. Wa ya'malu fima yara an-nasu amal ahli an-nar wa huwa min ahli al-jannah. Sebaliknya ada juga seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak dia melakukan amalan penghuni neraka, padahal dia sebenarnya adalah ahli surga. Kenapa ini semua? Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sungguh setiap amalan itu dihitung dengan penutupannya. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan juga hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Setiap hamba nanti akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi saat dia meninggal. Makanya kalau orang mati bunuh diri, ya, dia mati bunuh diri apakah dengan mengiris urat nadi, maka dia dibangkitkan dalam keadaan perbuatannya mengiris-iris urat nadinya. Barang siapa yang mati karena minum racun, maka dia dibangkitkan dalam keadaan sedang meminum racun, dan seterusnya. Na'udzubillah. Nah, hadis-hadis ini jamaah rahimakumullah, ya, dari satu sisi ada ancaman, ini berita buruk,
dan dari sisi yang lain merupakan busra, kabar yang baik. Kabar buruk bagi siapa? Bagi siapa saja yang terbiasa melakukan kejelekan. Dan kabar baik bagi siapa? Bagi orang yang terbiasa dengan ketaatan dan amal saleh. Ya. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kenapa kok seperti itu? Setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi saat dia meninggal dunia atau sesuai dengan kebiasaannya. Karena jamaah rahimakumullah, sesuatu apabila sudah menjadi kebiasaan itu akan sulit untuk ditinggalkan. Ya, kalau sudah menjadi kebiasaan akan sulit ditinggalkan. Akan terus dia amalkan. Sudah kecanduan. Ya. Makanya orang yang sudah terbiasa mengamalkan amalan jelek, maka kemungkinan besar dia akan dihukum oleh Allah dengan su'ul khatimah. Meninggal di atas kejelekan yang biasa dia kerjakan semasa hidup dia. Ya, seperti yang tadi sebagiannya telah kita ceritakan atau diceritakan oleh para ulama. Dan sebaliknya, siapa saja yang sudah terbiasa melakukan suatu kebaikan, maka besar kemungkinan dia juga akan mengakhiri hidupnya di atas kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan setiap orang sesuai dengan keadaan ketika dia meninggal dunia. Ya. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kemudian di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis dan juga poin ini, bahwa orang yang melakukan kemaksiatan dia tidak boleh berputus asa dengan banyaknya dosa yang telah dia perbuat. Karena sebesar apapun dosa yang dia perbuat, ya, yang menjadi penentu nasibnya di akhirat adalah amalan yang dia amalkan nanti di akhir hidupnya. Ya, ini nanti akan ada kaitannya dengan poin berikutnya 93 ya. Tapi kaidah asalnya seperti itu. Dan sebaliknya, setiap pelaku kebaikan, orang yang diberikan taufik oleh Allah di atas kebaikan dan amal saleh, maka dia tidak boleh bangga. Dan dia tidak boleh tertipu dengan banyaknya amalan yang telah dia kerjakan. Karena apa? Nasibnya juga dia sama. Nasibnya di akhirat nanti ditentukan oleh amalan yang dia kerjakan, ditutup usianya, di akhir umurnya. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, hendaknya setiap orang menyadari bahwa hati manusia itu selalu berubah-ubah. Orang yang tadinya taat, ya, beriman, tidak mustahil suatu saat nanti dia akan menjadi orang yang bejat akhlaknya, orang yang suka bermaksiat. Na'udzubillah. Ini juga karena faktor apa? Keikhlasan. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan, nampak di mata manusia amalan-amalan dia adalah amal kebaikan, amalan saleh. Tapi amalannya itu tidak dibangun di atas kejujuran dan keikhlasan. Sehingga Allah tampakkan jati diri dia yang sebenarnya di akhir hayatnya. Na'udzubillah. Ya, demikian juga orang yang bermaksiat. Jangan dikira dia akan terus di atas kemaksiatannya. Ya, sehingga apalagi kalau dipastikan wah ini orang penghuni neraka. Padahal dia masih hidup sehat, segar bugar. Ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberinya hidayah
dan mematikan dia, mewafatkan dia di atas kebaikan, maka ikhwan fillah wa akhwati rahimakumullah, waspadalah dengan akhir kehidupan kita masing-masing dan berdoalah kepada Allah agar senantiasa istiqamah di atas ketaatan hingga akhir hayat kita. Dan berdoalah kepada Allah, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan-Mu. Ini doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kandungan yang ada di poin 92 yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari, bahwa hendaknya seorang hamba selalu merasa khawatir selagi masih ada di dunia ini. Ya, karena setiap kita tidak tahu nasib ketika mati nanti seperti apa. Nasib mengakhiri kehidupan kita dengan apa. Dan juga setiap kita tidak tahu secara pasti akhir ketika bertemu dengan Allah, ya, dalam keadaan apa. Walaupun kita telah beramal dengan amalan kebaikan yang banyak. Ya. Nah. Poin selanjutnya, poin 93. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa yanbaghi lirrajulil musrifi ala nafsihi alla yaqta'a raja'ahu min Allah ta'ala 'inda al-maut. Kata beliau, hendaklah orang yang telah mengotori dirinya dengan perbuatan dosa, ya, ketika menjelang kematiannya tidak putus harapan dari rahmat Allah. Jadi orang yang mengotori dirinya dengan perbuatan dosa dan maksiat, jangan putus harapan dari rahmat Allah. Wa yuhsin dhannahu billahi tabaraka wa ta'ala. Bahkan orang yang berlumuran dosa ini ketika menjelang kematiannya, dia harus berbaik sangka kepada Allah. Wa yakhafu dzunubahu, dan juga dia harus merasa cemas dengan dosa-dosa yang telah dia perbuat. Jadi dua, ada rasa roja, mengharap rahmat Allah, dan juga ada rasa cemas, khawatir, khauf, karena dosa yang telah dia perbuat. Fa in rahimahullah fa bi fadlin, jika Allah memberinya rahmat, maka itu semata-mata hanyalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa in azzabahu fa bi dzanbin, dan kalau dia disiksa, ya, Allah menyiksanya, maka semata-mata hanya karena dosa yang telah dia pernah perbuat. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Nah, ikhwan fillah rahimanillah wa iyyakum, di poin ke-93 ini Al-Imam Al-Barbahari menjelaskan bahwa rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya. Ya. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fa huwa 'indahu fawqal 'arsy." Tatkala Allah menciptakan para makhluk yang banyak, ya, ketika Allah ciptakan, maka Allah menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya, di atas arsy. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Ya. Ini wajib kita imani. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala menulis, dan yang tertulis adalah inna rahmati ghalabat ghadabi. Dalam riwayat yang lain, sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului
kemurkaanku. Nah, jadi jelas hadis ini ya ikhwah, bahwa rahmat Allah itu lebih dahulu ada. Jadi kalau ditanya lebih dulu mana, rahmat ataukah murka? Jangan dijawab oh sama bareng, keliru. Jawabannya adalah hadis ini. Jelas rahmat Allah lebih dulu. Dan rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaannya. Ya. Kenapa? Ya tadi, kok rahmat Allah lebih dulu daripada murkanya? Karena sifat ar-rahmah, rahmat itu adalah sifat yang melekat pada dirinya Allah. Disebut dengan sifat zatiyah. Ya. Dan dikatakan rahmat itu lebih dulu karena rahmat ini ternyata Allah berikan kepada makhluknya tanpa sebab apapun dari si makhluk. Walaupun makhluk yang Allah berikan rahmat tidak pernah ada jasa dan pengorbanan dari si makhluk, belum melakukan amal apapun dia, tapi sudah Allah berikan rahmat. Maka ini menunjukkan bahwa asalnya ya seperti itu. Rahmat Allah lebih dahulu daripada murkanya. Ya. Ikhwani fiddin rahimanillah wa iyyakum. Dan ini nampak ya bahwa Allah menciptakan hamba, Allah yang memberinya rizki, bahkan ketika si hamba itu masih dalam kandungan ibunya, kemudian ketika dia lahir, ya ketika masa penyusuan sampai ketika dewasa, walaupun belum ada amalan dari hamba tadi, tapi Allah telah memberikan banyak rahmat kepada dia. Ini menunjukkan rahmat Allah lebih dahulu. Adapun kemurkaan Allah itu timbul karena adanya sebab. Ya. Karena adanya pelanggaran dari makhluk tersebut. Maka dari itu dikatakan dalam hadis bahwa rahmat Allah sudah ada terlebih dahulu. Rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Ya. Jadi kalau kemurkaan itu karena muncul sebab adanya pelanggaran dari makhluk. Karena dia menyambut kenikmatan, menyambut rahmat dengan kekufuran. Ya. Ya seperti misal salah satu rahmat Allah adalah hujan. Iya kan? Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu bahwa hujan itu merupakan salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ketika orang menyambut rahmat Allah, diberikan curah hujan, dia menyambutnya dengan kekufuran, apakah menisbatkan hujan kepada selain Allah, atau bahkan mengisi rahmat itu dengan kemaksiatan, sehingga ketika turun hujan dia merasa semakin nikmat di atas kemaksiatan, sehingga sering kita dengar, waduh cocok nih hujan-hujan, kita apakah dengan perbuatan zina, apakah dengan meminum khamr, ataukah dengan narkoba. Mereka merasa lebih nikmat ketika turun hujan. Ya. Sehingga rahmat yang adanya lebih dulu kemudian berubah menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyambut rahmat dengan kemaksiatan. Ya. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan hujan itu akan menjadi hujan yang membawa rahmat dengan syarat kalau penduduk bumi yang diturunkan hujan tadi beriman dan bertakwa dan mau beristighfar, bertaubat atas dosa yang mereka perbuat. Ya kan? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ini syaratnya. Disebutkan diberikan barakah dari langit. Hujan yang turun membawa keberkahan.
Begitu juga Nabi Nuh alaihi salam mengingatkan, memohon ampunlah kalian kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nah, ini contoh dengan keadaan yang baru-baru ini. Ya. Jadi ikhwah rahimanillah wa iyyakum, rahmat Allah sebagaimana dalam hadis, sabaqat ghadabi, lebih dahulu daripada kemurkaanku. Nah, di sini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengingatkan kepada orang yang telah berlumuran dengan dosa dan maksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, setelah kita tahu rahmat Allah itu sangat luas, ya, dan ini sering kita dengar ya pembahasannya tentang luasnya rahmat Allah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menahan 99 rahmat yang Allah turunkan, baru satu rahmat, tapi dengan satu rahmat itu yang Allah turunkan, seluruh makhluk berkasih sayang sesamanya, sampai-sampai ada seekor kuda mengangkat kakinya karena takut menginjak anaknya. Itu hanya semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita sudah paham akan hal ini, maka seharusnya kita lebih bersemangat untuk menggapainya dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dia bergelimang dengan dosa dan maksiat. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah sifatnya orang-orang kafir, sifatnya orang-orang yang sesat. Allah berfirman, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Ya, ini ucapannya Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Di ayat yang lain Allah sebutkan, yaitu surat Yusuf, ya, ucapannya Nabi Yakub, ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Wala tai'asu min rauhillah. Ini sisi pendalilan kita. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Karena sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Ya, jadi enggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ya. Dalam ayat tadi dijelaskan itu sifatnya orang yang sesat dan sifatnya orang yang kafir, pesimis terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah rahimanillah wa iyyakum, Nabi juga menjelaskan putus asa dari rahmat Allah itu termasuk dosa besar. Ketika beliau ditanya apa sih di antara dosa besar itu, beliau menjawab asyirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian juga beliau menyebutkan putus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari makar Allah. Nah, ikhwani fiddin rahimanillah wa iyyakum, kemudian salah satu bentuk luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah luasnya ampunan Allah. Luasnya ampunan Allah bagi orang-orang yang pernah berbuat dosa dan maksiat, selama hamba itu mau bertobat. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa jami'an, seluruh dosa, termasuk dosa syirik, dengan syarat dia mau bertobat, bahkan dia harus bertobat. Ya, innahu huwal ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini ya ikhwah rahimakumullah, isinya adalah seruan kepada setiap orang yang berbuat maksiat
dengan segala jenis kemaksiatan. Apakah termasuk bentuk kekufuran kepada Allah, kesyirikan dan yang lainnya, segera bertaubat kepada Allah. Dan ayat ini mengabarkan bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosa bagi yang mau bertobat. Ya, walaupun dosanya banyak sebanyak buih di lautan. Bahkan disebutkan dalam hadis qudsi, ya, kalau dosanya pun memenuhi bumi, tapi kemudian dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, Allah akan datang kepada dia dengan pengampunan sepenuh bumi pula. Ya. Ikhwani fiddin rahimanillah wa iyyakum. Tapi juga diingatkan, ya, jangan engkau undang kemurkaan Allah, ya, dengan merasa aman dari makarnya. Ya, karena banyak manusia yang terlena karena seringnya mendengar pembahasan luasnya rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya, sehingga menjadikan dia merasa aman dari datangnya murka Allah disebabkan dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Sampai-sampai ada yang lebih parah dari itu, dia melegalkan prostitusi, ya, para pelacur, para kupu-kupu malam, dengan alasan Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, ya, sampai dibela-belain nyusun kata-kata dalam bentuk lagu, ya, si kupu-kupu malam, ya. Ini liriknya, naudzubillah, ya. Dia mengakui rahmat Allah itu luas, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, tapi kemudian arahannya agar kita tidak usah mempermasalahkan mereka. Ini keliru besar. Ya. Jemaah rahimanillah wa iyyakum, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang datangnya tidak terduga-duga? Dan Allah katakan tidak ada orang yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa di antara sifat orang-orang musyrik adalah mereka merasa aman dari siksa Allah dan tidak merasa takut dari siksa Allah. Makanya hakikat azab, ya, yakni makrullah, adalah Allah memberikan kelonggaran kepada seorang hamba yang hamba tersebut senantiasa berbuat dosa dan maksiat. Iya. Caranya apa? Allah memudahkan urusannya di atas kemaksiatan hingga dia benar-benar merasa aman dari murka dan makar Allah. Inilah yang disebut dengan istidraj. Na'udzubillah. Jadi ikhwah rahimanillah wa iyyakum, di poin ini Al-Imam Al-Barbahari mengingatkan miliki rasa roja dan harap. Apa rasa harap dan takut? Ya. Nah, seharusnya setiap muslim memiliki rasa ini. Rasa harap dan rasa takut. Ya, berharap atas rahmat Allah dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Kemudian dibarengi dengan juga rasa takut akan datangnya azab dan siksa Allah. Tapi kalau ditanya bagaimana menyeimbangkan antara kadar roja dan khauf, rasa harap dan takut, maka telah datang penjelasannya para ulama. Kalau seseorang berada dalam keadaan sehat, lapang, rajin, ya, beramal saleh, maka semestinya kadar keduanya, harap dan takut, dijaga keseimbangannya. Ya. Kalau dalam keadaan sehat, lapang, tapi dia selalu berbuat maksiat, mudah jatuh kepada dosa, semestinya kadar takutnya yang lebih ditinggikan, lebih dominan. Dan kalau dalam keadaan menghadapi kematian, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan sakarat, maka semestinya kadar harapnya lebih ditinggikan, mengharap rahmat Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini kandungan apa yang ada di poin 93 dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari, wa yanbaghi lirrajulil musrif ala nafsihi alla yaqta'a raja'ahu minallahi ta'ala indal maut. Hendaknya orang yang telah mengotori dirinya dengan kemaksiatan, dengan perbuatan dosa, ketika menjelang kematiannya dia jangan putus asa dari rahmat Allah. Wa yuhsin dhannahu billah tabaraka wa ta'ala. Dan hendaknya dia tetap berprasangka baik kepada Allah, wa yakhafu dzunubahu, dan dia barengi juga dengan rasa cemas dan takut akibat dosa yang dia perbuat. Ya, demikian 2 poin yang bisa kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk istiqamah di atas amal salih dan memberikan anugerah kepada kita berupa husnul khatimah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.